sidang pertama, ya, di mana anak-anak Tuhan yang dianiaya dari Yerusalem, dari Judea, dianiaya lari sampai ke Antioquia. Itu bukan lagi daerah Palestina, itu bukan lagi daerah Israel, sudah di luar itu. Lalu dia sampai di sana, mereka itu memberitakan Injil, banyak orang Yunani yang selamat, ya, juga orang Yahudi. Lalu mereka semua diajari, ya, diajari firman Tuhan. Anak-anak Tuhan itu memanggil, kemudian Paulus datang dan Silas di situ mengajari. Setahun diajari. Lalu dikatakan di situ, maka mereka disitulah pertama kali orang-orang yang percaya Yesus disebut namanya Kristen. Mengapa? Kristen artinya Kristus, Kristus kecil. Orang-orang hidupnya seperti Tuhan Yesus, seperti Kristus. Kenapa? Hidupnya berubah. Mereka adalah orang yang mengasihi. Mereka adalah orang yang betul-betul percaya kuasa Tuhan. Mereka orang-orang yang kudus, tidak mau ikut dalam dosa. Orang-orang pada zaman itu berkata, kalau kau susah, panggil aja itu orang Kristen, yang pasti mau menolong. Saya mendengar ada gereja Tuhan demikian. Orang berkata, gereja ini semua ditolongnya, rohani, badani, materi semua. Orang miskin ditolongnya, orang yang terikat dilepaskannya dari setannya, dan orang-orang sakit didoakan sembuh. Orang yang perlu pertolongan ditolongnya, keluarga yang berantakan dipulihkannya. Memang itulah panggilan kita. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, kita melihat bagaimana orang-orang Kristen itu harus berubah. Kalau kita menyandang nama Kristen, artinya kita itu seperti Kristus. Kalau namanya seperti Kristus, kita harus berubah hari lepas hari. Semakin hari, semakin seperti apa kata firman Tuhan ini. Dengan perkataan lain, manusia lama kita sudah kita tinggalkan, kita hidup dalam manusia baru. Berjalan dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudaraku, saya dan saudara harus bersungguh-sungguh hati untuk terus bertumbuh menjadi dewasa sampai Tuhan Yesus datang atau sampai kita pulang ke surga. Saudaraku, saya sering katakan, ya, jadi dalam hal ini dulu saya ulangi. Anak-anak rohani, dia tidak tahu membedakan yang jahat dengan yang benar. Dia hanya tahu kepentingan dirinya. Halo? Orang dewasa rohani, dia makan makanan firman ini kenyang, cukup, sehingga dia tahu kebenaran, tahu yang benar, tahu yang salah, tahu yang jahat, tahu yang baik. Dengan demikian dia tidak mudah tertipu. Bahkan dia diberkati Tuhan dan memberkati orang, dan bisa mengerjakan maksud Tuhan dalam hidupnya. Jadi itu dulu saudara, ya, saya dan saudara harus membuat keputusan. Aku tidak lagi mau anak-anak, aku mau jadi dewasa rohani. Karena Tuhan mengatakan jangan kau anak-anak, harus kau dewasa. Gereja Tuhan ini harus gereja yang dewasa. Kalau setahun, saudara sudah berapa? 25 tahun di sini, Bu? 25 tahun. Itu kalau 25 tahun itu sudah dewasa, ya. Kalau tadi baru, saudara buka cabang, katakanlah cabang di salah satu kota di sini, saudaraku, salah satu kecamatan, itu gerejanya baru, jiwanya jiwa baru. Dalam tempo setahun mungkin dia yang baru ngerti hanya bagaimana supaya berdoa, bagaimana supaya baca firman. Belum tahu banyak-banyak mengenai firman. Tapi kalau sudah 25 tahun, saya dan saudara, saya sudah 50 tahun mengikut Tuhan, beda dengan gereja yang baru. Gereja di Sibolga ini harusnya sudah mulai beranjak dewasa. Haleluya. Saya percaya saudara suka hal ini jadi di sini. Amin, saudaraku. Itu adalah kehendak Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, hari ini saya mau sampaikan bagaimana kita supaya bersama-sama dewasa, supaya Tuhan Yesus berkenan kepada kita. Tahukah saudara, pada waktu manusia ini diciptakan, Tuhan menciptakan kita dalam buku Kejadian. Ya, pada hari ke-6, sungguh sangat baik kata Tuhan. Pada waktu dia mau, saya bacakan saja Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1:26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang laut yang merayap di
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Allah itu roh adanya. Jadi kita ini punya roh. Tetapi Tuhan menciptakan kita juga dengan tubuh. Dan ada jiwa kita. Itulah yang bisa merasa, mendengar dan lain sebagainya. Amin. Lalu kemudian Tuhan ciptakan kita, ya, seperti Tuhan yang pertama kali Tuhan itu kekal. Makanya kita ini semua kepingin, tak ada kita yang mau mati. Siapa saudara sini mau mati? Semua mau panjang umur. Kalau bisa datang Tuhan Yesus supaya kita hidup selamanya. Itulah kerinduan anak-anak Tuhan. Karena itu segambar dengan Tuhan. Tuhan memang mau nanti, ya. Nanti kita baca dalam buku Wahyu, saudara, kalau saudara baca, ya, tidak sempat mungkin yang ini. Bagaimana Tuhan itu memulihkan itu kembali. Sebab pada waktu Adam dan Hawa berdosa, manusia yang sebenarnya diciptakan dengan Allah dengan kekekalan itu, Tuhan sudah peringatkan, jangan kau berdosa, jangan kau lawan firman-Ku, jangan kau makan buah batang kayu ini, nanti kau mati. Tapi manusia memilih untuk mendengar apa kata setan, betul-betul dia mati. Tidak bisa lagi rohnya bersekutu dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan menciptakan Kejadian 3:15, nanti akan ada keturunan perempuan ini yang menghancurkan, ya, keturunan daripada ular ini, kepalanya, tetapi turunnya itu akan membantu kakinya. Itulah waktu Tuhan Yesus tebus kita. Bagaimana dia disalib, dia disesarakan, seragu, dia mati, lalu kemudian karena kematiannya menebus dosa kita, dia menghancurkan kuasa maut, kuasa setan atas hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ini semuanya diciptakan Tuhan. Mengapa diciptakannya? Supaya dipulihkan Tuhan rencananya semula. Saudaraku, kita kalau tidak cari rencana kita bisa masuk plan A ganti plan B, plan B ganti plan C. Tuhan kalau dia